Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Temu lagi saudaraku Selasa Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang weton Selasa Kliwon ya, tiba soge ya. Jadi di dalam primbon disebutkan bahwasannya orang yang lahir Selasa Kliwon itu tiba soge ya. Apakah Anda tiba soge? Apakah Anda saat ini kaya? Apakah Anda merasa bahwasannya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan itu dapat kaya? Artinya ada potensi untuk bisa menjadi kaya. Apakah semangat itu ada? Nah inilah yang perlu kita evaluasi ya, teman-teman Selasa Kliwon ya. Jadi Selasa Kliwon itu tipe suki. Di dalam primbon tertulis seperti itu. Lah yang ditulis di dalam primbon itu bukan Selasa Kliwon Anda gitu loh ya. Tapi Selasa Kliwon yang sudah melalui kehidupan. Yang diambil sampling ya. Sehingga tertulis di dalam primbon rata-rata orang yang lahir Selasa Kliwon itu mesti kaya. Kalaupun miskin itu presentasinya kecil gitu. Lah, teman-teman Selasa Kliwon, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana informasi ini ya, bisa membuat atau memberikan semangat kepada Anda selaku pemilik weton Selasa Kliwon. Bagaimana supaya Anda itu bisa kaya gitu loh. Seperti leluhur kita yang lahir Selasa Kliwon di masa lalu gitu. Jadi di masa lalu orang yang lahir Selasa Kliwon itu tibonya tiba suge, diharapkan oleh leluhur kita ditulis di dalam primbon supaya Anda juga mendapatkan gitu. Ya. Jadi tiba suge itu adalah sebuah pencapaian ya. Tiba suge itu tidak muncul dengan sendirinya. Tidak muncul karena Anda terlahir Selasa Kliwon, bukan. Tapi karena usaha, upaya, ikhtiar dan doa gitu. Ya, lah inilah ya mindset semacam ini yang perlu Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Coba bayangkan, kalau misalkan ya Anda Selasa Kliwon tiba sugi, Jumat Wage tiba mati. Ya, kalau sudah diplot seperti itu. Sejak lahir, misalnya orang yang lahir Jumat Wage itu tipe pati, hidupnya penuh dengan masalah. Terus Selasa Kliwon, hidupnya ya terus suki kaya raya. Di mana keadilan Tuhan? Tidak ada. Tapi nyatanya Tuhan tidak memperlakukan seperti itu. Ya, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Artinya bayi yang baru lahir itu seperti kertas putih ya, baru ditulisi orang tuanya hijau, ditulisi lingkungannya biru, akhirnya jadi nano-nano. Samanya dengan ketika Anda katakanlah sekolah SD ya, dengan teman-teman Anda ya, sekolahnya podo, gurune podo ya, mlebune podo, mulene podo. Kok ono sing ranking siji dan Anda ranking terakhir, kok bisa seperti itu? Ya itu karena pribadinya masing-masing yang berbeda. Nah, itu berdasarkan perilaku. Makanya teman-teman Selasa Kliwon, ketika Anda saat ini tidak tipe sugi sebagaimana yang tertulis di dalam primbon, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jangan ditunggu. Kalau Anda tunggu nanti tiba soge, ya ndak soge. Tambah melarat iyo. Gitu ya. Jadi primbon itu hanya sebatas petunjuk awal gitu ya. Petunjuk awal yang katakanlah apakah itu positif atau negatif, Anda harus selalu mendapatkan sisi positifnya. Contoh misalkan Selasa Kliwon tipe suge.
Sisi positifnya apa? Kalau Anda ingin sugih, ya Anda harus bekerja keras. Anda harus berusaha. Anda harus punya visi misi. Ya, caranya kan seperti itu. Coba bayangkan ketika teman-teman Selasa Kliwon tiba pati. Maka jangan sampai itu terjadi. Supaya Anda tidak terjadi tipe pati, maka Anda kudu pinter, baik secara lahir maupun batin. Sehingga masalah-masalah yang Anda hadapi, sebesar apapun masalah itu, tetap bisa Anda selesaikan. Nah, itulah teman-teman. Itulah yang diharapkan ya dari sebuah primbon. Ya, Selasa Kliwon tipe sugih. Ndak ujuk-ujuk karena Anda lahir Selasa Kliwon terus Anda sugih. Ndak seperti itu. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Apa yang ada di dalam primbon itu kehidupan leluhur Anda. Lah kehidupan Anda yo yang saat ini Anda jalani. Primbon hidup Anda yo yang Anda jalani saat ini. Ya, kalau Anda katakanlah pingin primbon kehidupan Anda baik, ya mulai saat ini Anda harus memperbaiki diri. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang instan ya teman-teman ya. Banyak orang itu terjebak di situ. Ya, banyak orang terjebak di sana. Kaitannya dengan Selasa Kliwon tipe sugih. Tinteni sampai elek ya ndak sugih. Ya, jadi kalau Anda ingin kaya, maka Anda harus menciptakan peluang supaya bisa kaya. Opo yo kerja keras, opo yo tirakat. Gitu loh caranya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.